3844545, 3862375, 3866712. Berikut kami hadirkan program Kentongan untuk malam hari ini. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan. Dalam program Kentongan malam hari ini, kami akan membahas tema KKN tematik, pengurangan resiko bencana atau PRB di perguruan tinggi. Mengingat Indonesia, wilayah yang rentan terhadap gempa dan bencana lainnya, KKN PRB menjadi sangat penting dan program ini melibatkan mahasiswa untuk membantu masyarakat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Kami akan berbincang dengan dua narasumber melalui aplikasi Zoom, tentu dua narasumber yang berperan penting dalam program ini. Dan saya perkenalkan yang pertama, sudah tersambung juga, ada, saya panggilnya Mas saja nih, Mas Muhammad Nur Syuhada. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Psikologi UAT, DPL KKN PRB, Koordinator Relawan Psikososial di Lokasi Bencana. Mas Syuhada, selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Kabar baik Mas ya malam hari ini ya? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Mbak Dolina Inang Pambudi MPD. Beliau dari Divisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana MDMC, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga Divisi Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, dan Kepala Pusat Studi Mitigasi dan Penanggulangan Bencana UAT 2018-2022. Mbak Dolina, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Mas. Ya. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya, sekali lagi pendengar, nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kita malam hari ini di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Saya langsung ke Mas Nur Syuhada dulu deh. Sebenarnya bagaimana nih Mas peran perguruan tinggi dalam KKN tematik pengurangan risiko bencana yang disingkat PRB ini Mas? Ya, terima kasih Mas Jen. Jadi KKN ini sebenarnya adalah memang sudah menjadi bagian dari kurikulum yang ada di perguruan tinggi ya, khususnya di UAD, karena di UAD memang masih menerapkan adanya KKN, walaupun mungkin di beberapa perguruan tinggi ada yang sudah tidak menerapkan gitu ya. Tapi kalau kemudian adanya KKN yang pada umumnya adalah biasanya kita sebut dengan KKN reguler ya. Jadi yang secara sistem sudah ada di kampus yang kemudian para mahasiswa mengambil sesuai dengan jatah, biasanya di semester 6 sudah bisa ngambil dengan syarat-syarat khusus gitu ya. Nah, kemudian juga ada namanya KKN tematik yang khususnya di UAD itu memang punya namanya adalah KKN tematik yang khususnya adalah PRB, jadi pengurangan resiko bencana, dan sudah punya peran di UAD sudah punya peran sejak dari waktu bencana gempa di Jogja, jadi juga pernah ada respon juga. Jadi biasanya ada bencana, kemudian ada juga respon dari UAD yang kemudian itu dikoordinasi oleh MDMC. Karena memang kebetulan kami adalah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang secara langsung kemudian dikoordinasi oleh MDMC. Jadi memang secara sistem sudah menjadi bagian peran dari mahasiswa yang sekaligus untuk memberikan aplikasi pada mahasiswa belajar secara nyata ketika mereka menjadi seorang relawan di kondisi bencana atau di tempat bencana ya. Oke. Bagaimana sebenarnya Mas koordinasi pelaksanaan KKN tematik PRB ini di tingkat perguruan tinggi Mas? Ya, jadi kalau program pengurangan resiko bencana atau KKN tematik pengurangan resiko bencana ini sebenarnya tidak selalu sifatnya responsif gitu ya. Jadi sebenarnya juga bisa dilaksanakan dalam bentuk yang memang sifatnya adalah mitigasi gitu, ataupun memang program-program yang memang sifatnya tidak selalu ketika terjadi bencana gitu, dalam bentuk di masyarakat yang mungkin ada lokasi-lokasi rawan bencana. Nah, itu bisa. Nah, jadi kemudian kalau kemudian itu biasanya UAD juga bisa membuat program itu dengan menginisiasi langsung gitu ya.
Nah, ketika ada bencana, nah proses koordinasi terjadi. Kami kebetulan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Ya, ya. mengikuti dari MDMC koordinasinya, sehingga jadi biasanya MDMC melakukan koordinasi secara nasional gitu ya. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia yang kemudian dikoordinasi dan diminta untuk eh, tawaran biasanya, karena memang biasanya kan tidak, kalau bencana itu kan tidak kita duga gitu ya. Ya, ya. Jadi secara otomatis kan ini biasanya udah langsung nggak nyampe 2-3 hari itu langsung biasanya ada permintaan dan pengirimannya dalam kurun waktu 3 hari kami harus sudah menyiapkan mahasiswa gitu ya. Sehingga biasanya dikabari malam hari ini misalnya, kemudian besok sudah langsung menyiapkan, besoknya lagi sudah siap-siap untuk berangkat gitu ya. Jadi memang harus cepat sekali gitu ya. Jadi memang koordinasinya memang sudah terpusat dari MDMC dan kami secara responsif untuk segera menindaklanjuti, dan memang prosesnya rekrutmen kepada mahasiswa secara cepat juga. Seperti itu. Kesiapsiagaan intinya Mas ya di sini Iya, ya. betul Dalam sekali. hal apapun itu betul-betul respon yang sangat cepat. Iya. Ya, sebelum nanti saya ke Mbak Dolina, Mas Yohada mungkin bisa cerita sedikit dong pengalaman Mas Yohada dalam mensukseskan KKN tematik PRB ini di perguruan tinggi, Mas. Ya, kebetulan saya kan diamanahi sebagai wakil dekan gitu ya, yang kemudian ada di Fakultas Psikologi, yang pada saat itu memang yang diminta dari MDMC adalah untuk psikososial. Ya. Nah, sehingga saya yang kemudian langsung diminta untuk mengkoordinasi, yang kemudian, dan itu pada saat itu di Cianjur, terjadi gempa di Cianjur, kita ingat sekali ya, pada tahun 2022 ya. Nah, kita kemudian langsung berkoordinasi dengan MDMC, yang kemudian saya sebagai koordinatornya dan juga melakukan rekrutmen kepada para mahasiswa. Dan kebetulan kami pada saat itu ada 2 kelompok yang diberangkatkan gitu ya. Jadi pada saat, seingat saya pada akhir Desember, kemudian juga ada bulan Februari sampai Maret. Jadi mereka berangkat 1 bulan, dan kebetulan pengalaman saya di lapangan secara langsung dari awal kami menerjunkan, kemudian walaupun memang saya tidak full di lapangan 1 bulan ya, karena memang mahasiswa memang yang full di 1 bulan di lapangan, karena mereka yang menjadi pelaksana, dan itu mereka tinggalnya di tenda, dan saya juga cukup merasakan tinggal di tenda juga berapa kali ya. Jadi di lapangan, kemudian tinggal di tenda tempat penyintas yang kemudian berinteraksi, dan tentunya pengalamannya untuk mensukseskan itu benar-benar memang kami harus terjun langsung ke lapangan, dan saya punya peran juga sekaligus ya, karena ini adalah KKN, jadi kita ada namanya dosen pembimbing lapangan. Jadi langsung double juga sebagai koordinator sekaligus jadi dosen pembimbing lapangan. Seperti itu. Baik, saya ke Mbak Dolina, Divisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC PP Muhammadiyah, yang juga Divisi Penanggulangan Bencana LLHPB PP Aisyah. Kalau peran dari MDMC sendiri untuk mensukseskan KKN tematik PRB di perguruan tinggi ini bagaimana, Mbak Dolina? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan peran MDMC sendiri, kita tahu bahwa MDMC kepanjangan dari Muhammadiyah Disaster Management Center, atau kata lainnya Lembaga Resiliensi Bencana di Muhammadiyah, yang bertugas untuk mengawal kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ya penanggulangan bencana, dari kegiatan prabencana, dari saat dan juga pasca. Nah, terkait dengan peran MDMC sendiri dalam mengawal KKN pengurangan risiko bencana di perguruan tinggi, salah satunya adalah MDMC ini bertugas untuk menggiatkan, ya, mensiarkan. Salah satunya MDMC di bawah Divisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan sudah membuat sebuah panduan, ya, buku panduan begitu ya, buku panduan KKN pengurangan risiko bencana. Nah, kebetulan saya juga di divisi itu yang diinisiasi oleh pimpinan kami, yaitu Bu Heni dan kawan-kawan. Nah, di sana sudah cukup jelas ya gambaran baik pelaksanaan ya, perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi di KKN tersebut. Harapannya panduan ini bisa menjadi acuan bagi khususnya ya, karena di Muhammadiyah ada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah ya. Jadi panduan ini bisa menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan
KKN tematik Tematik. pengendalian bencana. Iya, kita tahu sendiri bahwa Iya. KKN tematik juga merupakan kegiatan akademik yang mempunyai kepastian tema dan juga Iya. program ya. Iya. Namun terus diikhtiarkan untuk terus disempurnakan. Jadi dengan melalui FGD dengan perguruan tinggi dapat masukan, karena kita tahu ya bahwa masing-masing perguruan tinggi itu kondisinya berbeda-beda. Jadi Iya. disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke. Jadi MDMC ini mengawal perencanaan, pelaksanaan sampai ke evaluasi kegiatan KKN PRB seperti itu. Contohnya Oke. sebagai contoh tadi kegiatan KKN yang sudah dilaksanakan oleh anak buahnya Pak Syuhada ini ya ke Iya. Cianjur kemarin juga Iya. itu direkognisi sampai mahasiswa Baik. melaksanakan di sana juga sampai direkognisi menjadi sebuah KKN begitu. Ya. KKN PRB. Nanti kita ingin tahu seperti apa Baik. ini cara menggiatkan untuk KKN tematik di perguruan tinggi lainnya. Tetapi kita terima dulu pendengar ya, Mbak Dolina dan juga Mas Syuhada. Baik, Ada Pak siap. Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Syuhada, juga ada Mbak Dolina. Silakan. Ya, Apa yang mau disampaikan selamat ini? malam Bapak dan Ibu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, di dalam KKN Tematik. bencana ini, itu KKN-nya pesertanya itu nanggapin bencana beneran atau bencana-bencanaan, Bu? Oke. Pak. Ya, Ya, terima ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Dolina terima terlebih kasih. dahulu bisa bantu jawab. Ini KKN-nya ini atau menyikapi bencana-bencana atau bencana beneran ini? Silakan. Iya, ya terima kasih Pak. Jadi jelas ya, karena memang ini KKN tematiknya adalah pengurangan resiko bencana. Jadi saya sampaikan kalau di UAD itu bisa juga ada KKN tematik pengurangan resiko bencana yang pada saat tidak terjadi bencana. Tapi ada lokasi-lokasi yang beresiko terhadap bencana gitu ya. Mungkin ada beberapa kaitan dengan mungkin rawan longsor gitu, atau memang tempat seringnya terjadi gempa gitu ya, sehingga perlu ada seperti ada edukasi di lapangan, kemudian juga ada program-program yang bisa untuk pengurangan. Tapi kalau kemudian di sini adalah secara responsif, jelas ini benar-benaran Pak. Jadi memang terjadi ada bencana, kita punya pengalaman beberapa mahasiswa kita terjunkan itu pada saat waktu terjadi gempa di Jogja itu pas kebetulan pada saat itu pas lagi mahasiswa KKN. Yang awalnya KKN reguler langsung diubah menjadi KKN tematik pengurangan resiko bencana. Ada juga pernah ke Palu juga, pernah kita ngirim ke Palu waktu terjadinya gempa juga di sana, kemudian di Banjarnegara pernah terjadi juga longsor gitu ya, kemudian juga yang terbaru ini di Cianjur yang kita ke lapangan gitu ya langsung, dan itu benar-benar memang mahasiswa itu langsung menjadi relawan. Jadi sebenarnya masalah kebencanaan ini tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di satuan pendidikan lainnya pun sudah diterapkan ini Pak Udin dan juga pendengar lainnya. Ada yang namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. MDMC juga berperan penting di situ. Boleh mungkin dilanjutkan Ibu Dolina. Jadi langkah dari MDMC untuk menggiatkan KKN tematik pengurangan risiko bencana di perguruan tinggi ini apa saja sejauh ini Mbak? Ya, langkah untuk menggiatkannya salah satunya ya senantiasa berkoordinasi dengan seluruh PTMA ya seperti itu. Selain itu juga men-share, mensosialisasikan panduan ini di seluruh perguruan tinggi di Muhammadiyah dan Aisyah. Ya, karena masing-masing perguruan tinggi kan mungkin ada yang beberapa yang belum bisa melaksanakan secara full atau ada yang sudah, tapi ada beberapa yang perlu perbaikan dan juga masukan dari PTM ya, PTMA ya kalau disebut di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ya, di Muhammadiyah seperti itu, masukan dari masing-masing perguruan tinggi juga bisa menambah perbaikan dari panduan ini sehingga bisa digunakan secara bersama-sama seperti itu. Dan tadi saya sedikit menambahkan kegiatan KKN PRB ini juga secara garis besar bisa tidak hanya ketika respon, tapi juga di kegiatan pra bisa ya terkait edukasi, sosialisasi, literasi kebencanaan juga dikuatkan di sana, begitu. Ya. Nah, selain tadi mungkin ada perguruan tinggi yang belum bisa full, ada yang full atau mungkin apa? Selain itu, apa penyebab yang menjadi tantangan MDMC untuk
menyamakan semua bahwa KKN tematik PRB ini bisa terselenggara secara merata di perguruan tinggi nih. Gimana nih Mbak Dolina? Ya, ini kan kita tahu bahwa masing-masing perguruan tinggi punya resource yang berbeda-beda ya. Masing-masing ada yang ada kesehatan, ada yang memiliki psikologi, ada yang memiliki teknik dan sebagainya. Kita tahu bahwa KKN tematik ini bagaimana meramu dari resource yang ada sehingga masing-masing resource ini bisa berperan dalam apa? Bisa dalam kegiatan mendukung pengurangan risiko bencana. Jadi memang MDMC secara apa ya istilahnya komprehensif mencoba merangkul seluruh PTMA agar menggiatkan KKN tematik pengurangan risiko bencana ini baik di tempat-tempat yang sudah terjadi bencana maupun yang belum tapi memiliki potensi atau ancaman. Itu yang pentingnya ya. Jadi pembekalan seperti tadi Mas Yoda bilang, kesiapsiagaan ketika memang ada bencana bisa langsung diterjunkan. Saya kembali ke Mas Yohada. Tadi menyebut Cianjur bahwa mahasiswanya diturunkan langsung. Kita tahu Cianjur ketika itu memang terjadi bencana yang sangat dahsyat sekali, bahkan cukup lama di sana. Nah, apa yang dipraktikkan mahasiswa dalam KKN tematik PRB, khususnya ketika mereka diterjunkan langsung di lokasi bencana di Cianjur itu? Gimana nih Mas Yohada? Ya, kebetulan pada saat itu ada 2 kelompok yang diterjunkan secara langsung gitu ya. Jadi bergantian. Jadi pada saat awal-awal itu memang responnya banyak di bidang kesehatan sama psikososial berkaitan dengan kondisi psikologisnya. Kebetulan pada saat yang kami berangkatkan sebenarnya ada dari Fakultas Kedokteran juga turut berangkat mahasiswanya. Dan saya dari psikologi pada saat itu juga bersamaan dengan kedokteran, cuman beda kelompok saja ya. Jadi untuk yang bidang kesehatan jelas mereka secara rutin ya di lapangan untuk mempraktekkan bidang kedokterannya dan jadi berkaitan dengan mendukung secara kesehatan gitu ya. Jadi yang cek kesehatan, kemudian ada yang kondisi sakit, kemudian jadi ada dukungan secara kesehatan gitu ya. Nah, kalau untuk dari mahasiswa psikologi yang pada saat itu KKN itu di awal ya, jadi programnya juga adalah melakukan asesmen di lapangan. Jadi pada intinya mereka itu mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama kuliah yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana yang kemudian itu implementasinya tadi seperti lakukan konseling di lapangan, kemudian program-program psikososial. Jadi membuat kayak untuk kegiatan anak-anak gitu ya, kemudian juga termasuk yang terindikasi ketika ada mengalami para penyintas yang memang berisiko terhadap kaitan dengan masalah psikologis gitu ya, dibantu. Termasuk juga berkaitan dengan ada kegiatan-kegiatan pada saat itu yang kelompok kedua itu sudah masuk juga pada kegiatan sekolah darurat gitu ya. Karena pada awal-awal itu memang mereka belum sekolah lagi, kemudian pada bulan kedua gitu, masuk bulan ketiga itu pertengahan itu mereka anak-anak sudah disiapkan tenda darurat dan itu peran dari para mahasiswa yang kemudian membantu para guru di sana pada saat itu, termasuk juga berkaitan dengan aktivitas yang tadi di sehari-hari anak-anak untuk supaya tetap karena yang paling resiko biasanya di tempat bencana itu adalah anak-anak. Anak-anak dan perempuan ini salah satu resiko yang tertinggi. Jadi mengurusin anak-anak pada saat itu memang kebanyakan. Kalau medis mungkin bisa langsung praktek. Nah ini nanti saya tanya juga psikososial, artinya kan mereka mungkin selama ini mempelajari teori. Nanti bagaimana mengintegrasikan teori dan praktek dalam KKN APRB. Tapi ditahan dulu Mas. Kita ke pendengar kembali nih, ada Pak Arnold di Palu. Selamat malam Pak Arnold. Selamat malam Pak. Iya, silakan Pak Arnold. Ada Mas Wada, ada Mbak Dolina. Ya. Sama Mas Wada dulu saya tanya ya. Malam juga Pak Swada. Ya, ada Ibu. Malam Pak Arnold. Malam juga. Ya. Salam Pancasila ya. Iya, salam Pancasila Pak. Silakan Pak Arnold. Iya. Saya tanya ini masalah penanggulangan bencana. Kan kita mengetahui itu bencana tektonik atau vulkanik itu kan sulit untuk diprediksi. Yang mana sebenarnya Bapak Swada yang bisa menanggulangi bencana ini, bencana alam yang semacam hujan deras, banjir longsor atau meteorologi. Ya. Ya, itu. Dan bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan melalui
corong atau bagaimana? Saya minta kejelasannya itu. Oke, Ya, baik. oke. Ya, Ya, terima kasih Pak Arnold ya. Selamat ya, malam Pak terima kasih Arnold. Ya, banyak. Selamat Terima malam, kasih. salam sehat. salam sehat. Apakah mahasiswa ini dalam KKN tematik itu siap diterjunkan di berbagai jenis bencana, Ya. hidrometeorologika, kemudian mungkin tektonik, vulkanik dan sebagainya? Bagaimana ini untuk mengurangi tentu potensi korban yang berjatuhan akibat bencana, Mas Yuda? Iya, benar sekali ya. Jadi kita kan tidak ada bencana tuh request gitu ya, atau menerima Iya, apalagi request ya. Jadi ataupun kemudian kita tahu kapan yang. ya. Jadi tentunya yang namanya respon itu kalau kemudian kita beberapa kan tadi sudah saya sampaikan juga terjadi Mhm, gempa dan mhm. juga di longsor macam-macam ya. Kami punya pengalaman yang di Palu juga gitu ya. Dan permasalahan dan kendala di lapangannya beda-beda gitu ya. Ya, Termasuk juga memang dari sisi secara psikososial gitu ya, karena memang psikososial ini kan lingkupnya juga kondisi di masyarakat yang berbeda-beda juga, sehingga ya, ya. biasanya berbagai macam pendekatannya itu tentunya kalau mahasiswa itu ketika terjun ke lapangan itu sudah punya bekal gitu ya. Jadi Mhm, memang mhm. tentunya kami selain dari kuliah yang sudah mereka dapatkan gitu ya, baik itu mungkin dari teman kedokteran, mungkin tidak hanya dari psikologi di beberapa kampus kebetulan di perguruan tinggi Muhammadiyah macam-macam, ada yang di sipil juga gitu ya, mungkin juga ada di bidang yang lainnya memang secara langsung bisa Mhm. masuk kepada kaitan dengan responsif tadi. Jadi kalau kemudian tadi bagaimana anak-anak itu kemudian langsung ke lapangan siap gitu ya bisa Oke. menangani, tentunya itu kaitan dengan juga ada pembekalan yang kami lakukan secara singkat juga gitu ya, ada Mhm, penguatan mhm. lagi ya. Dan prosesnya itu selama mereka di lapangan Ya. jadi berjalan itu nggak langsung dibiarkan, tapi terus melakukan koordinasi, kemudian sangat supportnya macam-macam. Jadi baik dari kami para dosen, Ya, kemudian juga ya, dari para ahli yang ada di MDMC juga sangat membantu. Gitu. ya. Artinya Iya, apapun bencananya dampaknya sama untuk masyarakat yang terdampak iya, betul. langsung. Ya. Mm. Mungkin Mbak Dolina bisa menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Arnold di Palu ini. Ya, seperti yang disampaikan Pak Hadas, setuju sekali saya bahwa bencana itu kita tidak tahu kapan terjadinya, dan Indonesia sendiri sudah ada yang bilang ya, banyak yang bilang bahwa supermarket bencana. Ya, Bencana apa aja ada ya, gitu, longsor, banjir, ya, gempa bumi, bahkan di Palu, Pak Arnold, kami juga, ya, saya juga dikirim ke Palu waktu itu ya, ada likuifaksi dan ya. sebagainya. Kita tahu bahwa dari bencana yang ada, apa yang bisa dilakukan, salah satunya tadi uh, kita senantiasa ya selalu MDMC ini ya mengkoordinir ketika terjadi bencana. Jadi tidak ada pilah-pilih seperti itu. Apa yang bisa dilakukan ya Ya, ketika bisa membantu ya membantu mengerahkan segala resource yang ada, ya, termasuk mengerahkan di PT perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah Aisyah oke. seperti itu. Ya. Kalau KKN itu kan umumnya kita mengenal KKN reguler ya, Mas Wada ya. Dan ini Iya, menariknya itu betul. KKN tematik dan temanya adalah pengurangan risiko Risiko bencana, bencana. terutama dalam hal psikososial karena paling sering terdampak itu di masalah psikisnya, bahkan tuh trauma healing anak-anak perempuan siapapun bisa terdampak untuk itu. Nah, tetapi jadi pertanyaan kan mahasiswa datang ke tempat bencana untuk memberikan paling tidak ya respon mereka apa yang mereka miliki secara keilmuan tadi. Bagaimana mereka mengintegrasikan teori-teori selama mungkin di kampus, kemudian harus turun ke lapangan mendapatkan permasalahan yang realitanya di hadapan mereka. Ini bagaimana nih, Mas? Ya, kebetulan karena ini kaitan dengan sebenarnya lebih tepatnya kaitan dengan kurikulum ya. Hmm. Jadi dari kurikulum kami itu beberapa perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah juga setahu saya juga apalagi kedokteran ya. Jadi tidak hanya sekedar teori pada saat mereka kuliah, tapi ada praktik-praktik yang sudah dilakukan secara langsung dan itu Mhm. ada Mhm. praktikumnya. Misalnya seperti konseling, kemudian dan itu praktikumnya memang ya real juga gitu ya, Ya, memang ya, benar-benar real gitu ya. Sehingga pada saat ke lapangan kita tetap memberikan lebih tepatnya pengayaan. Jadi mengulang kembali apa yang materi-materi yang sudah nanti pada khususnya ya, dan juga kita memberikan informasi tentang oh, kondisi lapangan. Sehingga kita mengintegrasikan dosen ya, tentunya kami sebagai dosen pembimbing lapangan dan juga para dosen yang ada mhm. di fakultas Mhm. kami itu juga turut memberikan arahan gitu ya. Ini nanti apa yang harus seperti apa programnya gitu ya, sehingga anak-anak itu kemudian secara langsung
sudah bisa mempraktekkan program tersebut gitu ya. Ya, Walaupun memang ya. di lapangan itu kan tetap ada proses koordinasi dengan kami sebagai dosen pembimbing. Misalnya diceritakan ada kondisi tertentu yang kemudian kami mahasiswa itu biasanya langsung koordinasi. Mhm. Dan kebetulan biasanya koordinasi kan karena sudah dimudahkan ada teknologi, grup WA gitu ya. Jadi rutin setiap hari itu proses koordinasi gitu. Dan kami juga Oh, lakukan beberapa kali gitu ya. ya, Jadi koordinasinya yang diperkuat gitu. Jadi baik. integrasi keilmuannya prakteknya kita bekali tentunya. Ya. Saya ke Mbak Dolina kembali nih, Mbak. Kalau begitu, Mbak, bagaimana ini? Kita bisa memastikan bahwa KKN pengurangan risiko bencana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau masyarakat yang terdampak bencana ini, Mbak. Ya, kita tahu bahwa outcome dari KKN pengurangan risiko bencana adalah mendorong terwujudnya masyarakat tangguh begitu ya, Ya, yang punya kemampuan mengelola risiko, menghadapi, mencegah, beradaptasi terhadap risiko bencana, dan juga segera pulih seperti itu saat terjadi bencana, baik melalui upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Dari sana, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengkaji, mengidentifikasi, Mhm, sehingga mhm. peran dari mahasiswa, jadi dari sumber daya yang dikirim dari kampus seperti itu bisa membangun ketangguhan masyarakat yang ada di situ. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak hanya fokus pada saat terjadi bencana langsung mengirim seperti itu, Ya, justru ya. KKN PRB ini lebih juga ditekankan kepada saat terjadi bencana, sebelum Oh, terjadi bencana, jadi fokusnya mitigasi kesiapsiagaan sehingga jika diterapkan di perannya akan ya. bisa mengurangi dampak ketika terjadi bencana. Karena Ah, kita tahu bahwa ya. bencana itu kan ada beberapa yang bisa diprediksi, tapi ada juga yang kita tidak tahu kapan terjadinya begitu. Oke. Kalau begitu, seperti apa ini strategi dari MDMC dalam pelatihan dan juga pengembangan mahasiswa untuk siap turun ke KKN PRB ini, Mbak Dolina? Oke, seperti yang disebutkan Pak Syuhada tadi bahwa ya menggiatkan Mhm. masing-masing kampus untuk melakukan pembekalan seperti itu. Jadi sewaktu-waktu ketika terjadi tidak hanya terjadi bencana ya siap kirim begitu. Selain Ya, itu juga di Muhammadiyah Disaster Management Center atau Lembaga Resiliensi Bencana senantiasa khususnya di bagian mitigasi dan kesiapsiagaan mhm. senantiasa menggiatkan kegiatan-kegiatan bersifat edukasi, pelatihan yang di sini Ya, mengundang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti itu sehingga kapasitasnya meningkat. Jadi selain dapat dari kampus, dapat juga dari MDMC ya. dengan kegiatan-kegiatannya sehingga pada saat dibutuhkan mereka tuh sudah punya kemampuan begitu dan juga tentunya Oke. ada pemetaan ya bahwa untuk logistik Ya. bisa dari gizi, prodi gizi untuk psikososial, dari psikologi Mhm, untuk mhm. rehab mungkin huntara dan sebagainya bisa dari teknik sipil Mhm. dan medis dari kedokteran dan resource-nya banyak sekali sehingga memang harus dipetakan sesuai Hmm. dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi tersebut. Oke. Begitu. Saya kembali ke Mas Yohada. Sebenarnya apa sih Mas dampak KKN PRB ini bagi mahasiswa dan terutama bagi masyarakat setempat, Mas? Sekedar Ya, lulus gitu mendapatkan nilai atau apa yang sebenarnya menjadi grand design yang disiapkan untuk mereka semua ini, Mas? ya. Jadi kalau secara pada mahasiswa jelas ya karena memang ini adalah KKN jadi mereka secara akademik jadi mereka nggak udah sekaligus KKN ya dengan jumlah SKS yang saat ini kita ada 4 SKS untuk Ya, KKN ya, secara proses gitu ya. Tapi kalau kemudian dampak terhadap pengalaman mereka tentunya itu tidak menurut bagi saya sebenarnya tidak ternilai ya yang kemudian dari beberapa cerita adik-adik mahasiswa yang ketika mereka sudah merasakan karena memang situasi yang 1 bulan mereka ada di dalam tenda gitu ya 1 bulan di tenda yang kemudian ada yang sakit kemudian langsung kemudian bisa bangkit lagi gitu yang ya, kemudian itu pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tentunya challenge mereka yang pernah mereka hadapi dan itu ya. juga berkaitan dengan implementasi keilmuan mereka secara langsung dan ada
secara dampaknya juga memang karena ini adalah 1 bulan mereka di masyarakat, jadi sebenarnya percaya dengan KKN pada umumnya. Jadi terjadi kayak kedekatan secara emosi dengan para masyarakat di sana gitu ya. Ya. Saya lihat pada saat itu anak-anak ketika mereka pulang lagi itu rasa pada nangis-nangis gitu ya. Kemudian sebegitu kuatnya mereka akhirnya bisa akrab dengan anak-anak gitu ya, Ya. sehingga Ya. terbantu secara psikologisnya gitu Ya. ya. Tentunya bagi masyarakat sangat terbantu sekali ya, karena pada Ya. saat itu terutama kondisi yang orang tua yang kemudian mereka sudah fokus pada saat terjadi bencana itu, anak-anak itu kan kadang nggak terurus gitu ya. Justru yang ngurusin kadang malah relawan gitu ya, Baik. sehingga bisa terjadi pemulihannya itu lebih cepat. Ya. Tapi Karena sebenarnya Mas, pemulihan secara sosialnya lebih cepat jadinya. ya, kita ini kan wilayah yang disebut sebagai laboratorium bencana. Seharusnya Iya. memang tingkat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana itu kan harusnya memang kita miliki, bahkan sebagai bagian dari kurikulum sejak kita kecil, bahkan seperti itu. Iya. Dan ini sangat tertolong sekali. Satu, pendidikan aman bencana, kemudian KKN PRB ini mewujudkan, sebenarnya menyadarkan masyarakat lain bahwa kita itu berada di wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Nah, bagaimana ini? Jangan-jangan karena mungkin kurang awareness atau mungkin ketidaktahuan, bagaimana nih Mas Yuhada dan teman-teman meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program KKN tematik PRB ini, Mas? Ya, kalau saat ini memang khususnya di UAD, setahu saya juga di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang selain UAD juga ada komunitas mahasiswa yang memang konsennya berkaitan dengan pengurangan resiko bencana gitu ya. Ya. Atau ada beberapa jadi komunitas yang rutin mereka ya jadi latihan berkaitan dengan respon gitu ya. Dan itu bentuknya komunitas. Dan itu secara struktur tiap tahun udah lulus kemudian berganti lagi dengan mahasiswa yang lain gitu ya. Itu ada komunitas yang dibentuk. Selain itu juga memang yang kita kuatkan memang selalu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang edukasi kebencanaan, awareness kebencanaan, dan itu melibatkan mahasiswa. Ya. Sehingga kesadaran mereka juga itu. Selain itu juga kebetulan di UAD sudah juga menerapkan ada kurikulum tentang kebencanaan. Nah, karena memang kalau di UAD khususnya di Fakultas Kedokteran memang khususnya itu kedokterannya memang secara spesifik tentang kebencanaan. Ya. Jadi prakteknya pun mereka itu juga bagian dari misalnya kalau ada kaitan dengan kebencanaan gitu ya. Misalnya bahkan bisa kalau di kampus kami di psikologi juga mata kuliahnya juga ada khusus psikologi bencana gitu ya. Ya. Sehingga kesadaran mereka terhadap bagaimana jika ada bencana kita siap harus respon gitu ya. Itu sudah kita bentuk secara mindset dalam keseharian di pendidikan gitu. Ya. Kalau di pendidikan kami seperti Baik. itu. Saya kembali ke Mbak Dolina nih. Kalau cara mengukur keberhasilan dari program KKN PRB yang dilakukan oleh MDASI, bagaimana kalau begitu Mbak? Semakin banyak partisipasi atau ada ukuran lain yang digunakan? Gimana Mbak? Ya, jelas keberhasilan KKN PRB ini adalah ketika masyarakat itu menjadi masyarakat yang tangguh, masyarakat yang punya kapasitas, ya. Karena arahnya bagaimana masyarakat ini sudah bukan melulu siap ketika sudah terjadi bencana, tapi justru malah sudah siap, mengerti apa yang harus dilakukan, tangguh, bahkan sebelum bencana itu terjadi. Kalau itu cara saya pribadi ya. Dan apakah itu juga sampai ke kelompok-kelompok komunitas? Artinya kesiapsiagaan itu akan bisa sampai ke kelompok-kelompok komunitas yang ada di sekitar kita nih, Mbak Dolina. Bagaimana? Ya, tentunya masing-masing dari kita bisa menjadi pahlawan. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama dan semesta, ya seperti itu. Jadi bagaimana kita sesuai dengan ini juga di gempa di Jepang itu yang berhasil persentase selamat paling banyak adalah yang menyelamatkan diri sendiri. Memang betul ada tim siaga dan sebagainya, ada dibantu orang lain. Namun dari sana kita bisa berkaca bahwa keselamatan dalam menghadapi bencana, kesiapsiagaan kita itu ditentukan dari diri kita sendiri juga. Kesiapsiagaan kita. Bahasa kerennya itu kita bisa menyelamatkan diri kita, namun juga bisa menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar kita, begitu. Artinya program MDMC ini ada transfer knowledge ke masyarakat ya, untuk menjadi
pribadi-pribadi yang siap menghadapi masalah-masalah kebencanaan. Nah, sebelum saya ke Mas Yuhada juga ini, bagaimana ini memastikan program KKN PRB ini dapat secara berkelanjutan, Pak? Jadi tidak tahu-tahu berhenti di jalan, tapi bagaimana ini? Ini akan terus berlangsung, menyadari bahwa kita memang satu wilayah yang sangat besar memiliki potensi bencana. Gimana, Mbak Dolina? Ya, ini tentu tantangan kita bersama ya. Ya. Jangan sampai kita melaksanakan sebuah kegiatan di suatu tempat, tapi berhenti begitu saja. Bagaimana kita menjaga keberlanjutan itu. Nah, tentunya itu butuh komitmen dari berbagai pihak ya, karena kita tidak bisa di dalam penanggulangan bencana ini berjalan sendiri. Kita tahu bahwa penanggulangan bencana akan berhasil ketika kita saling bersinergi dan berkolaborasi. Dan kita tahu sendiri bahwa di Indonesia kita ada dengan pendekatan pentahelik, di mana tidak bisa akademisi sendiri ya, tapi juga dunia usaha, media, dan juga masyarakat, dari pemerintah. Kita saling bersinergi kolaborasi sehingga bisa mewujudkan masyarakat tangguh bencana di Indonesia. Program Kentongan kita salah satunya itu loh, Mbak, memberikan edukasi kepada ini keren masyarakat. Banget, ini program Kentongan RRI 3 ya. Tadi disinggung akademisi nih Mas Yuhada dari Universitas Ahmad Dahlan nih. Ini gimana nih rekomendasi Anda untuk lebih meningkatkan program KKN PRB di masa depan kalau ini berkomitmen akan menjadi suatu program yang berkelanjutan ini, Mas? Iya, sebenarnya kalau dari yang saya pahami ya, kebetulan kan ini ada kurikulum Merdeka Belajar yang memang salah satunya mahasiswa bisa merekognisi ya kalau mereka menjadi relawan. Nah, alangkah baiknya juga kemudian kebetulan kalau di Wadi memang sudah menjadi program gitu ya. Jadi salah satu pilihan KKN adalah KKN tematik. Yang kemudian itu bisa yang ada didesain secara langsung oleh lembaga di perguruan tinggi kami, sehingga ditawarkan kepada mahasiswa gitu ya. Jadi ada beberapa tema yang memang ditawarkan dan itu sudah rutin. Nah, tentunya kalau ya keberlanjutan ini perlu disistemkan gitu ya. Jadi selain sudah ada dukungan dari pemerintah, ada rekognisi yang kemudian ketika mahasiswa menjadi relawan gitu ya. Apalagi kemudian nanti bisa mungkin rekognisinya tidak hanya KKN saja gitu ya, mungkin double gitu ya. Kalau mereka lebih dari 1 bulan misalnya gitu ya, ataupun kemudian bisa direkognisi ke lainnya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi program yang menurut saya justru bagus sekali kalau kemudian itu menjadi sistem yang ada di perguruan tinggi, karena mahasiswa kalau bayangkan kalau kemudian di semua perguruan tinggi juga banyak punya program yang sama gitu ya, KKN tematik pengurangan risiko bencana, kemudian jadi banyak melahirkan para lulusan yang peduli ya dan aware ketika terjadi bencana nanti di masyarakat. Mereka juga pernah mengalami menjadi relawan, kemudian juga nanti masyarakat juga menjadi bagian yang juga turut membantu gitu ya, atau juga respon di masyarakat gitu ya. Kelihatannya sih kalau melihat melihat dari komitmennya ini MDMC, PTMA akan seperti itu nanti ya, nggak cuma sebulan akan ya. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia ini pasti akan lebih saran dari Mas Yuhada seperti itu harapannya. Gimana, Mbak Dolina? Ya, harapannya seperti itu ya. Bagaimana PTMA ini bisa mendukung lah ya. MDMC ini kan menggiatkan ya, menggerakkan supaya PTMA juga turut berkiprah dalam penanggulangan bencana, khususnya melalui kegiatan KKN pengurangan risiko bencana. Amin, amin. Jadi nggak ada lagi yang nggak full ya. Nanti semuanya optimal pelaksanaan programnya. Bismillah, Bismillah. bareng-bareng. Ya. Oke, terakhir mungkin dari Mas Yoda dulu sebagai konklusi dari perbincangan kita malam hari ini. Silakan, Mas. Iya. Jadi terima kasih ya. Jadi untuk KKN tematik pengurangan risiko bencana tentunya sebagai wadah yang sangat tepat sekali ya bagi mahasiswa untuk bisa mengimplementasikan ya kepedulian mereka ketika terjadi bencana, dan juga bagian peran serta tadi ya seperti dikatakan pentahelik ya. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di sini punya peran untuk sebagai lembaga pendidikan yang kemudian juga turut peran untuk ketika terjadi bencana, punya peran untuk
langsung ke lapangan juga gitu ya. Jadi selain biasa juga para dosen juga kadang kami juga menjadi relawan juga pernah gitu ya beberapa. Jadi bukan hanya mahasiswa tapi juga sebagai bagian dari pengabdian, tapi juga mahasiswa juga bisa berperan secara langsung dan memang didukung secara akademik. Nah tentunya harapannya kami ini program ketika bisa menjadi lebih sistematis gitu ya. Dan tadi yang sifatnya program-program yang baik itu pengurangan risiko bencana gitu ya, tidak terjadinya, bukan responsif, itu juga bisa berjalan juga secara rutin gitu ya, sehingga bisa terimplementasikan di semua perguruan tinggi gitu ya. Terima kasih. Ya, dari Mbak Dolina untuk sebagai penutup perbincangan kita, silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kita tahu bahwa KKN tematik ini merupakan kegiatan akademik yang punya punya istilahnya manfaat yang luar biasa. Selain bisa menggiatkan perguruan tinggi itu sendiri, juga bisa memberi bekal kepada mahasiswa secara langsung. Dan insya Allah MDMC sudah ada panduannya, dan dari sini kita bisa tahu bahwa pendidikan dan penyadaran itu memang tidak bisa menghentikan terjadinya bencana, namun pendidikan dan penyadaran khususnya melalui KKN tematik pengurangan risiko bencana ini akan bisa membantu masyarakat dalam mengurangi risiko terjadinya bencana di Indonesia. Salam Dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk selalu siap siaga karena kita berada di wilayah yang sangat berpotensi terjadi bencana apapun. Begitu ya? Betul sekali. Mas Yuhada, Mbak Dolina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Sukses untuk Mas Yuhada, sukses untuk Mbak Dolina. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Amin, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Mas. Iya. Malam. Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan